Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin sidang jemaah subuh, sampai pula kita pada hari yang ke-18 dari puasa Ramadan kita dengan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu bersyukur kita dari Allah SWT. Semoga kita sampai sempurna menunaikan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan surat Al-Kahfi yang sudah kita baca sampai ayat ke-6, yaitu ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Sesungguhnya, sungguh-sungguh kami telah menjadikan segala yang ada di atas bumi itu sebagai hiasan baginya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan sungguh-sungguh kami akan menjadikan segala yang ada di atasnya menjadi tanah yang gersang atau tandus. Dua ayat ini ditampilkan di sini oleh Allah SWT dari rangkaian ayat-ayat. Kadang-kadang orang tidak paham apa hubungannya Allah memberitakan di awal surat Al-Kahfi ini tentang turunnya Al-Quran, bahwa Allah telah mengaruniakan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW dengan menurunkan Alkitab. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan disebutkan fungsi-fungsi Al-Quran itu untuk memberi peringatan terhadap azab yang besar, azab yang sangat dahsyat bagi siapa saja yang kufur dan berbuat maksiat. Al-Quran memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan merealisasikan imannya dalam bentuk amal saleh. Dia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan dalam surga nanti kelak. Secara khusus Allah mengingatkan azab yang pedih bagi orang yang percaya bahwa Allah itu beranak pinak. Nah, itulah dakwah Rasulullah SAW. Lalu pada ayat ini disebutkan bumi. Apa hubungannya? Ya. Hubungannya setelah Allah memberitakan bahwa Dia telah mengirim atau mewahyukan petunjuk hidup bagi kita, juklak, petunjuk dan pelaksanaan kehidupan kita, yaitu Alkitab, Al-Quran Al-Azim.
Lalu pada ayat ini dia gambarkan tempat hidup kita ini. Karena tidak mungkin kita hidup kalau tidak ada tempatnya, yaitu bumi. Setelah Allah mewahyukan, menyampaikan petunjuk kehidupan kita itu, maka ditunjukkan kamu wahai manusia akan hidup di bumi. Dan di situ di bumi itu indah. Segala yang ada di bumi itu menjadi hiasan bagi bumi. Ada gunung-gunung yang indah, ada lembah-lembah yang indah, ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang indah, ada hewan-hewan yang hidup, baik yang jinak maupun yang liar, ada laut, ada sungai-sungai, semua yang di atas bumi itu. Ada burung-burung yang terbang di udara. Nah, itulah gambaran bumi tempat kalian hidup, kata Allah SWT. Dan ikutilah pedoman kitab yang sudah diturunkan itu. Nah, itulah apanya itu rahasia daripada untaian ayat-ayat ini. Begitu banyak hiasan di bumi ini, itu pasti akan menggoda manusia sendiri. Kalau tidak tahan terhadap godaan bumi itu, maka dan meninggalkan pedoman hidupnya, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah, niscaya tersesatlah manusia itu. Terjerumuslah dia ke dalam hal-hal yang membawa kerusakan. Inilah bumi tempat hidup kita, ya, yang selalu menggoda. Tanahnya yang subur itu menggoda orang untuk menjadi tuan tanah, menguasai seluas-luasnya. Ya. Menguasai, mengeksplorasi sebanyak-banyaknya, baik ikan di laut, hutan yang kaya raya. Sehingga kalau manusia itu tidak berpedoman kepada yang sudah diturunkannya, maka rusaklah dia. Oleh sebab itu, bumi yang begitu kaya ini, yang indah ini dengan segala perhiasan itu, merupakan ujian bagi kita, bagi manusia, siapa yang paling baik amalnya. Apa yang baik? Yang baik itu, ya mengikuti yang mengikuti pedoman itu, menghindari yang fasad, yang bisa membuat kerusakan, dan mempertahankan yang solah, yang baik. Yang sudah baik itu kita pertahankan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di bumi itu setelah diciptakan oleh Allah dengan sangat bagus. Maka kita harus menghindari yang fasad itu. Itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tapi orang tergoda juga. Hutannya kaya, dia eksplor sehabis-habisnya, maka gundullah bumi itu. Timbullah kerusakan. Selain itu, Al-Quran menunjukkan ada yang halal, ada yang haram. Banyak di bumi ini ditunjukkan oleh Allah, ini yang halal, ini yang haram. Nah, itu petunjuknya. Jangan kita langgar. Kalau kita langgar, pasti akan berbahaya juga kepada kita. Ikuti yang halal, makan yang halal, tinggalkan yang haram itu. Banyak. Itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Berbuat adil kepada bumi itu.
jangan curang kepada manusia juga. Jadi segala nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran itu untuk keselamatan kita. Dan memang bumi ini ya menggoda. Ya, kalau ada sungai-sungai, dulu kalau di Sungai Kampar ini, saya masuk masa kecil itu, ini besar kena ikan. Ya, karena orang tua saya juga suka berburu, sering sekali, hampir setiap minggu itu makan daging kancil atau pelanduk atau rusa. Karena orang tua saya hobi berburu. Ya. Tapi orang menangkap ikan paling-paling dibuat alat dari bambu, dikasih ranting-ranting dalamnya, dibenam ke dalam air, di pagi-pagi diangkat, banyak dapat ikan setiap hari. Tidak kurang-kurangnya ikan. Tapi sekarang tidak ada lagi ikan. Karena pertama dulu dikasih potas, ya itu racun di hulu, mengalir air ikan itu pada mengambanglah ikan kena racun. Sekarang pakai listrik, disentrum, mati semua ikan-ikan sampai ke telur-telurnya mati. Ya rusak dia. Ya untung ada keramba sekarang. Ya kita masih bisa menikmatinya. Nah itu semuanya godaan-godaan untuk mendapatkan keuntungan bagi kita. Nah, siapa yang lulus ujian itu, itulah orang yang baik amalnya. Dan Allah pada ayat berikutnya mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah SWT, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Kalau pada ayat yang terdahulu tadi, inna ja'alna, ya. Yang pada ayat ini, wa inna laja'iluna, ya. Ini sudah dijadikan, diciptakan oleh Allah. Bumi itu begitu indah dengan segala perhiasannya. Nanti satu saat, ya, Allah sungguh-sungguh akan menjadikannya itu, yang ada di dalamnya itu menjadi tanah yang gersam. Itu peringatan Allah SWT. Kalau hutan dibabat semuanya, dia jadi gundul. Nanti akan jadi gersang dia. Itu sudah dalam kaji ilmu tauhid itu ada sudah sunnatullah, adat, hukum adatnya sudah berlaku seperti itu. Sebab akibat yang kita buat sendiri, tentu itu diberlakukan oleh Allah SWT. Tapi lebih dari itu, nanti para mufassir mengatakan ini nanti di akhir zaman, di bumi ini akan jadi gersang, tidak ada tumbuhan lagi. Ya. Kenapa? Karena ulah manusia juga. Sekarang itu, ya, lapisan ozon dirusak terus oleh ulah manusia. Kalau lapisan ozon itu sudah terbuka lebar atau hilang, maka cuaca di bumi itu akan menjadi panas. Ultravioletnya itu merusak, ya. Sehingga diperkirakan seluruh tumbuhan di bumi ini akan mati, bahkan manusia juga akan mati. Maka tinggallah bumi gersang, tak ada apa-apa di sana. Itu sudah kiamat. Kalau itu terjadi, ini peringatan dari Allah SWT. Walaupun sekarang yang gersang bisa ditumbuhkan. Jadi sekarang di Arab Saudi itu sudah subur hijau. Itu kenapa? Itu dulu di tahun 70-an itu diangkut tanah subur itu ke sana.
dari Pakistan, dari apa daerah-daerah yang subur, digali batu-batu tanah, batu-batu pasir itu beberapa meter ke dalam, kemudian diganti dengan tanah. Nah, itulah yang ditanam sekarang dan menjadi subur dia, jadi hijau. Itu bisa diusahakan seperti itu oleh manusia. Ya. Tapi yang pada hakikatnya nanti karena perubahan cuaca juga, ya, dan es salju di kutub itu sudah meleleh, ya, permukaan laut naik, mungkin ada yang pulau-pulau yang rendah sejajar dengan permukaan laut sekarang atau lebih rendah, itu akan tenggelam. Nah, ini peringatan juga diingatkan oleh Allah SWT secara saintifik, secara ilmiah. Itu adalah satu kemungkinan, tidak mustahil terjadi seperti itu, supaya kita memperlakukan bumi kita ini dengan baik, dengan amal yang saleh, ya, dengan mematuhi ketentuan dan rambu-rambu hidup kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bumi kita. Kalau di bulan kita tidak bisa hidup karena tidak ada oksigen di situ. Di Mars juga tidak bisa hidup kita karena terlalu dingin, 60 derajat ke bawah Celcius. Nah, siapa yang bisa hidup di sana? Beku. Di Venus juga tidak bisa hidup karena panasnya 270 derajat. Di bumi ini 100 derajat air sudah mendidih. Bagaimana panasnya 270 derajat bisa hidup di sana? Jadi bumi inilah tempat kita, ya, dengan petunjuk hidup kita yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.